Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini dengan saya, Ananta Titis Anindo Putri dengan NIM 21 akhiran 1019 akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari manajemen keuangan internasional, yaitu metode dalam manajemen risiko exchange rate, hedging strategi, dan spekulasi. Sebelumnya, apa sih hedging itu? Hedging adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna dari lindungi nilai. Lalu, hedging dalam investasi itu apa sih? Nah, hedging merupakan strategi yang digunakan oleh para investor atau trader untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian. Pergerakan harga saham atau perubahan nilai dalam investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang cenderung sulit diprediksi. Oleh karena itu, investor membutuhkan sebuah instrumen tertentu untuk melindungi nilai aset mereka. Nah, tujuan penggunaan hedging sendiri yaitu melindungi kondisi finansial seseorang dan memberikan keuntungan. Selain mengurangi resiko kerugian, hedging adalah instrumen yang memungkinkan investor mengamati atau menganalisa kemungkinan adanya resiko dalam investasi. Nah, melalui ini, investor dapat mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis dari hedging. Ada beberapa jenis hedging. Yang pertama yaitu kontrak serah atau forward contract, di mana jenis pertama dari hedging ini adalah kontrak serah yang mengacu pada kesepakatan dua pihak untuk melakukan transaksi di tanggal dan berharga sesuai perjanjian. Tujuan kontrak ini adalah mengurangi terjadinya perubahan nilai terhadap suatu aset atau komoditas. Nah, dengan adanya kontrak ini, perubahan nilai di pasar tidak akan mempengaruhi isi perjanjian. Oleh karena itu, keuntungan penggunaan kontrak serah pada hedging adalah menghindari kerugian dari adanya perubahan seperti kurs mata uang. Selanjutnya yang kedua yaitu kontrak berjangka or futures contract. Nah, jenis ini yaitu kontrak berjangka untuk memperoleh kesepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Nah, biasanya kontrak ini terjadi antara dua pihak pada bursa berjangka. Dalam kesepakatan kontrak, kedua belah pihak telah menyetujui harga untuk pembelian sebuah instrumen atau aset di masa depan. Sehingga penurunan atau kenaikan nilai dari instrumen tersebut di masa mendatang itu tidak akan mempengaruhi harga kesepakatan. Kemudian yang ketiga yaitu pasar uang or money market. Nah, pasar uang merujuk pada lokasi transaksi jual beli jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada beragam strategi hedging yang bisa diterapkan untuk melindungi nilai sebuah instrumen. Salah satu yang sering digunakan adalah covered call atau untuk ekuitas. Nah, pada dasarnya hedging itu adalah sekumpulan strategi yang bisa dipilih untuk melindungi nilai keuangan atau sebuah instrumen. Terdapat beberapa strategi hedging yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan yang dapat dilihat di PPT, yaitu yang pertama ada arbitrage. Nah, strategi arbitrage untuk hedging adalah teknik yang paling banyak digunakan di kalangan trader atau investor. Cara kerja strategi ini yaitu melakukan pembelian sebuah produk emiten atau saham, lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Melalui strategi ini, seseorang itu akan mendapatkan keuntungan dari nilai penjualannya lebih tinggi dari pembelian. Kemudian yang kedua yaitu diversifikasi. Nah, strategi kedua hedging adalah diversifikasi dan merupakan teknik yang paling direkomendasikan saat melakukan investasi. Nah, karena jika seorang investor hanya menyimpan uangnya hanya di satu tempat, maka ketika instrumen investasi tersebut mengalami penurunan atau risiko kerugian, tentu akan sangat signifikan. Kemudian, hal ini akan berbeda jika investor akan melakukan investasi di berbagai jenis instrumen berbeda, seperti properti dan makanan, sehingga jika satu mengalami kerugian, masih ada kemungkinan mendapat keuntungan di instrumen investasi lainnya. Kemudian, ada average down. Nah, strategi ketiga ini dilakukan dengan membeli saham secara bertahap ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut. Investor akan membeli sahamnya dengan harga lebih murah, sehingga ketika harga saham naik sampai mencapai di tengah harga pembelian pertama dan kedua, investor akan mendapat keuntungan. Hasil keuntungan dari pembelian kedua ini bisa menutupi kerugian di pembelian pertama. Kemudian strategi yang keempat yaitu tutup tunai. Tutup tunai merupakan metode yang paling sederhana yang biasanya dilakukan ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Mengatasi hal ini, investor memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi kerugian. Nah, sekarang kita move ke spekulasi. Spekulasi sendiri itu adalah pendekatan investasi di mana para investor melakukan beli atau jual saham, mata uang atau aset lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, spekulasi memungkinkan traders mengambil resiko untuk memperoleh keuntungan dari selisih perubahan harga.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, salah satunya adalah faktor supply and demand, atau penawaran dan permintaan. Nah, traders yang melakukan spekulasi tersebut disebut spekulator atau spekulan. Para spekulator akan mencari peluang di mana mereka bisa memanfaatkan fluktuasi harga aset. Contohnya melakukan spekulasi perdagangan berjangka komoditi. Nah, spekulasi bermaksud mengambil resiko dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Nah, melakukan spekulasi itu boleh saja atau diperbolehkan. Justru dengan adanya spekulan ini, pasar dapat menjadi semakin ramai dan aktif, sehingga likuiditas pasar itu akan bertambah. Kemudian, apa sih perbedaan spekulasi dan hedging? Ada beberapa hal yang membedakan antara spekulasi dan hedging, yaitu di antaranya adalah dari tujuan tradingnya. Salah satu perbedaan spekulasi dan hedging tetap pada tujuannya mereka, di mana spekulator itu atau dalam spekulasi trading untuk mendapatkan keuntungan dari resiko perubahan harga. Jadi fokusnya adalah untuk mencari peluang profit, sedangkan hedger atau untuk hedging untuk mencari pelindungan nilai dari resiko perubahan harga. Hedger mempertahankan harga yang berlaku saat transaksi atas nilai suatu aset untuk menyelesaikan transaksi di masa depan, sehingga terlindung dari kenaikan atau penurunan harga aset di masa yang akan datang. Yang kedua, dari perspektif terhadap resiko. Dari segi perspektif, spekulator atau spekulasi cenderung bersedia untuk mengambil resiko yang lebih besar untuk bisa memperoleh keuntungan yang besar atau pengambilan resiko dengan sengaja. Sedangkan hedger untuk hedging justru menghindari risiko serta melindungi aset yang dibutuhkannya dari adanya perubahan harga. Hedger mengamankan aset mereka melalui lindungi nilai atau hedging itu. Kemudian dari strategi tradingnya, karena tujuan spekulator dan hedger itu sudah berbeda, maka spekulator memiliki strategi trading yang berbeda juga dengan hedger. Bisa dikatakan bahwa strategi spekulator justru berkebalikan dari hedger. Strategi spekulator berkaitan dengan mengambil resiko agar bisa mengambil keuntungan, sedangkan strategi hedger yaitu menghilangkan resiko dalam rangka untuk mengunci harga untuk aset yang dibutuhkan di masa depan. Jadi dari penjelasan saya itu dapat disebutkan spekulasi itu mencari peluang keuntungan, sedangkan hedging justru untuk mengamankan investasi. Mungkin itu adalah penjelasan dari saya mengenai hedging strategi dan juga spekulasi. Semoga bermanfaat dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.